Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Eti sebagai kepala sekolah yang telah memberikan kesempatan, memberikan waktu dan tempatnya untuk sedikit sharing mengenai ilmu yang telah saya pelajari selama 1 bulan di pendidikan guru penggerak Kota Bandung. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang telah bersedia hadir di ruang maya ini untuk mendengarkan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bagi perubahan kita, proses pembelajaran di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu semuanya, perkenankan dalam kesempatan ini saya memandu sekaligus memberikan sedikit ilmu. Adapun agenda yang akan disampaikan pada saat ini, yaitu yang pertama sambutan dari kepala sekolah, kemudian lanjut saja seterusnya pemaparan dari saya mengenai sosialisasi filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Dan mungkin yang terakhir ada tanya jawab. Mudah-mudahan waktunya cukup, dan yang paling akhir mungkin ada door prize juga untuk apresiasi buat kita semua. Door prize-nya apa? Nanti lihat saja di akhir. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ayolah kita dengarkan dulu sepatah kata atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah untuk membuka waktu diseminasi untuk hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Eti untuk memberikan sambutannya. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Jumat 4 Februari 2022 kita dapat berkumpul kembali di dunia yang penuh IT ini. Ibu berada di ruang meeting karena sambil mengerjakan yang lain. Mudah-mudahan segalanya berjalan lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Serta mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh umat Muslim dari awal sampai akhir zaman. Yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya berikan satu apresiasi kepada Bapak Rian, Bapak Jumriansa. Alhamdulillah hari ini kita dapat meneruskan langkah-langkah Pak Rian untuk mendiseminasikan, artinya menularkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama menjadi CGP ya. Jadi CGP atau langsung guru penggerak ya mungkin Pak Rian ya? CGP dulu Bu, selama 9 bulan. CGP dulu. Selama 9 bulan ya, sampai kapan? Sampai Juni gitu, Juni. Sampai Juni ya? Iya, alhamdulillah. Sebentar lagi jadi dokter guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti diikuti juga oleh yang lain, sehingga mereka atau teman-teman yang lain ada ketertarikan juga menjadi guru penggerak. Hanya modalnya mungkin satu adalah keinginan yang kuat dari kita
gitu ya, manjada wajada. Jadi barang siapa yang ada keinginan ya harus betul-betul kuatkan hatinya, konsisten di dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh apa sih di atasnya teh apa oleh kementerian kepada kita sebagai guru penggerak. Saya yakin di Babakan Tarogong itu banyak sekali guru-guru yang menjadi penggerak. Nah, meskipun sekarang belum ada labelnya, tetapi tetap menjadi guru yang bergerak, gitu ya, tidak memakai peng. Jadi guru penggeraknya, alhamdulillah kita punya dua. Yang satu adalah Ibu Ani sebagai guru pelatih pengajar penggerak, ya. Kemudian Parian sebagai guru penggeraknya. Jadi ada satu pasang. Mungkin sekarang Ibu Ani sedang pendampingan di SDN Citarip. Di SD Citaripnya ada berapa sih Pak Rian? 2 atau 1? Ada 2 ya? Pak Rian? Halo? Halo yang lain, halo? Pak Rian ada? Halo Ibu, kedengaran Iya. Ibu? Kedengaran Pak Rian ada? Kedengaran Ibu? Iya, pilih tegak kuping ke Ibu. Kalah nyarios nyarira. Kedengaran Ibu. Kadang Bu. Tegak kuping ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita punya teman Mr. WKWK untuk menjadi guru penggerak dan alhamdulillah kelihatan sangat konsisten dan menunjukkan progres yang sangat bagus, yang sangat positif. Nah, hari ini merupakan berkah bagi kita semua karena nanti akan mendapatkan diseminasi dari Parian. Oleh karena itu, saya selaku kepala sekolah mengucapkan bangga dan respon terhadap kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Rian. Mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan dan kesabaran dan juga kecerdasan yang sangat bisa langsung mengerjakan, merespon dan mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Rian. Itu saja dari Ibu. Mohon kegiatan ini di video ya Pak Rian, di video dan dijadikan sebuah dokumentasi yang indah bagi kita semua. Atur nuhun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon terima kasih kepada Ibu KS yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama untuk kemajuan sekolah kita. Mohon. Bapak Ibu semuanya, izinkan saya di sini tidak untuk menggurui, tapi ingin berbagi ilmu dengan Ibu Bapak semuanya tentang hal apa saja yang telah saya dapat selama pendidikan 1 bulan ini. Bapak Ibu semuanya, sedikit saja. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat yang lainnya. Awalnya saya ikut guru penggeraknya ada iseng lihat program di Facebook, kok ada ini. Kalau saya coba-coba, alhamdulillah sampai saat ini, walaupun banyak suka dan dukanya, ya jujur sih, kalau sukanya itu kalau sudah beres tugas, wah senang. Kalau dukanya itu kalau banyak tugas, numpuk, harus bisa membagi waktu dengan kewajiban di sekolah, di rumah, dan guru penggerak. Itu aja sih intinya. Jadi mudah-mudahan bagi yang nanti kakak-kakak saya atau adik-adik saya yang ingin menjadi guru penggerak, yakinlah yang penting niat awalnya tulus, tidak ingin menjadi apa-apa, yang penting menambah ilmu saja. Walaupun ada sekarang hingar bingar di kepala sekolah, itu adalah itu saja. Saya ikut berpenggerak untuk mengadakan
sekolahan nanti katanya sih ada informasi bulan Juni pembukaannya. Program berpenggerak dan merubah untuk di kelas kita semuanya. Tapi pendidikan Cahaya Dewantara dan nanti seperti nasnya itu biasa kita peringat lahir sesuai dengan Alhamdulillah. Kumaha? Iya, Jojong, Sasasi. Halo, 25 ya. Ibu Bapak ya, kuping ya, contohnya. Kakuping. Alhamdulillah Kakuping. Mohon iya, gangguan ya internet. Teknis. Mohon teknis. Itu Bapak Ibu. Jadi, terus Bu. Nah, ya. Nah, pada hari ini kita akan bagaimana cara interaksi di ruang maya ini. Yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan pendapat, bertanya berbagi pengalaman. Kemudian yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, menjaga ketenangan ruangan selama presentasi dan diskusi, kemudian hadir seutuhnya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, bahwa pendidikan menurut KHD itu dalam satu pengertiannya ada memerdekakan anak. Memerdekakan itu artinya bukan bebas tuh ya, bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi kita memandang anak itu dengan rasa hormat gitu. Rasa hormat itu seperti apa? Jadi rasa hormat itu kita memahami bahwa anak itu mempunyai perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda, kemudian juga kodratnya berbeda, maka itu kita harus memahaminya dengan rasa hormat. Nah, dasar-dasar pendidikan menurut KHD yang pertama menuntun, ya. Yang saya rasakan Bu, Bapak semuanya, bahwa alasan saya kembali dulu sedikit flashback bahwa alasan saya join guru penggerak itu yang pertama adalah tergerak. Maksudnya tergerak kan prinsipnya gini, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya punya prinsip dari awal itu sebelum masuk, kalau saya bisa tergerak, saya akan terus lanjut TGP ini. Tapi kalau misalkan saya tidak tergerak, buat apa? Gitu kan, seperti itu. Nah, setelah saya baca selama 1 bulan ini, alhamdulillah, ternyata CGP ini memberikan perubahan yang lumayan signifikan dan saya tergerak. Dari tergerak itu, saya berusaha untuk menggerakkan yang lain. Nah, yang menjadi hambatan besar bagi saya adalah untuk menggerakkan orang lain, pasti ini membutuhkan waktu dan tenaga yang luas. Karena apa? Saya harus memberikan contoh dulu kepada yang lain, bagaimana penerapannya di kelas saya. Mudah-mudahan setelah itu, setelah saya berhasil
memberikan contoh yang lain, maka insya Allah saya bisa menggerakkan yang lain dan sama-sama kita bisa bergerak menunjukkan perubahan. Bapak Ibu, harus kita ingat bahwa pendidikan itu menurut hadis adalah menuntun. Jadi kita tidak memaksakan, Bu. Kita hanya menuntun saja. Yang menuntun itu berarti kita hanya memegang tangan, ayo Dek mau ikut, kita tuntun saja. Tidak dipaksakan apa kehendak kita dipaksakan. Kan kadang-kadang kita suka memaksa nih sama anak-anak ini, kerjakan ini. Nah, ternyata pengalaman saya mengajar selama ini setelah mempelajari pendidikan ini, oh ternyata kurang tepat. Sehingga dampaknya pun tidak baik bagi siswa. Yang pertama adalah kita menuntun. Menuntun ke apa? Untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan menurut hadis itu adalah bahwa belajar pendidikan itu adalah belajar sesuai dengan kodratnya. Kita tahu bahwa kodrat anak itu adalah berbeda-beda, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kemampuan anak itu, potensi anak-anak itu berbeda, tidak bisa kita memaksakan orang lain atau anak yang satu disamaratakan dengan anak yang lain. Istilahnya itu kita tidak bisa memaksa monyet untuk berlatih berenang dan tidak bisa memaksa ikan untuk berlatih terbang ataupun burung untuk disuruh berenang. Tapi kita membelajarkan anak itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ya kalau misalkan burung, ya kita latih untuk bisa terbang. Ikan, kita berlatih untuk bisa berenang. Begitupun dengan anak-anak kita, maka anak-anak kita pun harus kita didik sesuai dengan kodratnya mereka. Apakah mereka ini audio visual atau visual dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang berpihak kepada anak atau menghamba kepada anak. Nah, kalau sekarang itu istilahnya student center, maka yang selama ini fokus ke teacher center atau yang berfokus pada guru, maka kalau menurut pendidikan KHD itu, KHD Dewantara adalah kita harus fokus kepada anak. Jadi semuanya kembali ke anak. Bagaimana anak bisa belajar. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian yang keempat, bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa. Ya, tabula rasa itu adalah bukan kertas kosong, Bu. Kita kan tahu bahwa tabula rasa itu anak terlahir seperti kertas kosong. Padahal tidak seperti itu. Anak itu terlahir sudah ada garis-garisnya. Sudah ada bakatnya, cuman tugas kita apa? Tugas kita hanya menebalkan garis-garis tersebut. Kayak tadi kan menuntun, maka kita harus hilangkan bahwa prinsip tabula rasa bahwa anak itu lahir seperti kertas kosong itu harus kita hilangkan. Karena sebenarnya anak itu lahir sudah punya garis-garisnya. Garis-garis kemampuannya sudah ada, cuman tugas kita adalah menebalkan garis tersebut agar sesuai dengan yang mereka harapkan. Kemudian yang ketiga ada budi pekerti. Bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak ini budi pekerti ya, kayak karya itu pikir. Nah itu kita kembangkan buat mereka sesuai dengan kodrat mereka. Kemudian KHD Dewantara juga mengibaratkan bahwa kita ini guru sebagai petani, tukang kebun kehidupan. Istilahnya apa? Petani itu tugasnya hanya memberi pupuk saja, menyuburkan saja. Misalkan gini, kita punya lahan nih, lahan itu sekolah. Kita di lahan punya jagung, padi. Kemudian kita tanam. Nah, kita tanam supaya tumbuh sesuai dengan jati mereka. Kalau padi ya kita jaga, kita rawat supaya tumbuh jadi padi. Kalau kita menanam jagung, ya kita rawat dan jaga bagaimana supaya si padi ini tumbuh menjadi padi. Jangan sampai terbalik, ya jangan sampai terbalik bahwa kita salah memelihara, ternyata yang seharusnya tumbuh jagung malah jadi padi ataupun sebaliknya. Nah, itu adalah menurut dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini adalah sebagai petani, kita hanya memelihara atau menjaga saja dari hama-hamanya. Hama-hamanya banyak ya, hama-hamanya yang rongrongan yang membuat anak tidak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, ini yang senantiasa kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu punya prinsip
ing ngarso sung tulodo ing majo mangun karso tuturi handayani. Artinya menjadi seorang pemimpin, kalau ing ngarso sung tulodo itu artinya bahwa menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri teladan. Kita harus menjadi suri teladan bagi anak-anak kita. Kemudian imaja bangun karso, artinya seorang di tengah kesibukannya harus bisa membangkitkan atau menggugahkan semangat. Senantiasa kita harus membangun semangat mereka tatkala mereka sudah kehilangan semangat. Kemudian tuturi handayani, seorang juga guru itu harus memberikan dorongan moral semangat kerja dari belakang. Ya, seperti itulah. Nah, ini prinsipnya menuntun itu seperti ini, Bu. Ingarso tuntulodo tuturi handayani mangungkarso tuturi handayani, dan nanti tujuan akhirnya anak itu selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat seutuhnya. Ini yang menjadi visi kita, bahwa mewujudkan peserta didik yang berprestasi, tapi tetap kita juga harus berprofil kepada Pancasila supaya mereka itu tetap tidak sombong atau tidak, tetap down to earth, ya, seperti itu. Nah, ini Bu, ini profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu semuanya bahwa ini ada berapa ya? Ada 6. Pertama beriman, kemudian mandiri, benar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini yang harus menjadi sasaran kita anak-anak itu. Tujuan akhirnya seperti ini. Mudah-mudahan kita secara bertahap bersama-sama saling melengkapi, saling memberikan masukan bagaimana cara menjadikan anak-anak kita sebagai pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila, seperti itu. Nah, ini Bu, yang ini yang harus saya dan mungkin nanti calon guru penggerak itu miliki. Yang pertama, nilai guru penggerak itu pertama mandiri. Ya, mandiri itu berarti bekerja mandiri, kemudian berpihak kepada murid. Dalam proses pembelajaran pun nanti guru penggerak diharapkan student oriented, jadi murid adalah segalanya. Kemudian inovatif, jadi memberikan pembelajaran yang inovatif. Kemudian kolaboratif, berarti kerjasama dengan siapapun, dengan teman sejawat, guru yang lain, atau guru yang tersekolah. Yang penting dari hasil kolaboratif ini bisa memberikan yang terbaik bagi para murid. Kemudian reflektif, senantiasa melakukan refleksi atau evaluasi. Nah, alhamdulillah dari kita setelah kegiatan suka ada evaluasi. Nah, itu salah satu, ya. Salah satunya nilai guru penggerak juga harus reflektif, senantiasa melakukan evaluasi sehingga nanti ada tindak lanjutnya terhadap apa yang kejadian pada waktu itu. Kemudian perannya yang lingkaran luar, Bu, itu perannya pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi peran guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, bagaimana cara memimpin belajar itu agar sesuai dengan yang diharapkan peserta didik, yaitu aman, nyaman, dan menyenangkan, seperti itu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, sama jadi murid lebih dewasa, lebih bisa mandiri, kemudian mendorong kolaborasi. Nah, ini mendorong kolaborasi berarti menjalin kerjasama dengan guru yang lain, jadi harus bisa sharing dengan guru yang lain, kemudian menjadi coach bagi yang lain. Nah, ini mungkin bagi saya ini bukan termasuk coach sih, ini mungkin berbagi saja, karena coach itu pasti harus sudah mahir, ya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini kedepannya dari guru penggerak itu harus bisa menggerakkan komunitas praktisi agar menghasilkan inovasi-inovasi yang baik, yang bagus untuk perkembangan pembelajaran murid kita. Lanjut. Nah, ini budaya positif, lingkungan positif, ya, dan kelas ini. Nah, Ibu dan Bapak semuanya yang tadi saya utarakan itu adalah sebuah
teori atau prinsip-prinsip yang akan bisa dilaksanakan apabila di sekolah kita ini menyuburkan budaya positif, lingkungan positif, ya. Budaya positif itu seperti apa? Jadi semuanya hal-hal ini harus berpikiran positif. Jangan diambilnya dari sisi negatifnya. Walaupun kita punya kelemahan, tapi yang harus kita angkat adalah sisi positifnya atau budaya positifnya. Nah, ini budaya positif itu ada pertama perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol, nanti akan dijelaskan arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini keyakinan kelas, nanti ada penjelasannya, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga, restitusi. Nah, kemudian terus Bu. Nah, ini yang saat ini mungkin beberapa termasuk kita semua bahwa kita ini pertama kebanyakan menggunakan stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal ada teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini adalah perubahan paradigma kita. Yang selama ini kita lakukan adalah stimulus respon. Nah, ada yang lebih baik itu yaitu teori kontrol. Kemudian yang kedua, perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan di teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita tidak bisa menjudge suatu kesalahan siswa itu, anak didik kita itu sebuah suatu kesalahan, tapi kita bisa menanyakan bagaimana pasti sesuatu itu ada tujuannya seperti apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kemudian secara yang dibalik hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi ini perubahan paradigma yang akan stimulus respon sekarang. Yang lebih baiknya itu adalah teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, nanti penjelasannya akan lebih dalam lagi nanti selanjutnya. Seperti gini, pemaksaan ada pada kalau kita memaksakan ke anak harus mentaati, kamu harus mentaati besok sekolah harus memakai pakaian ini. Nah, itu adalah contoh pemaksaan. Nah, kemudian tapi yang bagusnya itu ada menanyakan, dipanggil, menanyakan kenapa, ditanya alasannya apa, kesalahannya apa, kemudian kita dikuatkan, nah, tidak apa-apa seperti ini. Nah, terus ditanyakan lagi, nanti kedepannya Anda mau seperti apa. Nah, jadi dari seperti ini nanti ada keyakinan ingin berubah itu datang dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari kita sebagai gurunya, seperti itu. Model berpikir menang kalah. Nah, dirubah sekarang model berpikir menang-menang. Jadi kita win-win solution nyarinya ya. Kalau misalkan kita harus menang, nah, nggak bisa, maka kita berpikirnya harus bagaimana memberikan yang terbaik bagi yang lain. Nah, ini disiplin. Ini sejarahnya pasti sudah ada. Disiplin itu intinya suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan murid. Nah, ini yang harus kita rubah paradigmanya adalah bahwa disiplin itu bukan mendapatkan kepatuhan dengan cara ketidaknyamanan. Jadi istilahnya kita harus merubah mindset bahwa disiplin itu orang jadi patuh tapi dengan kesadaran dirinya sendiri. Nah, itu yang harus kita harapkan. Jadi anak patuh itu bukan karena takut tapi karena kesadaran. Nanti di pemaparan selanjutnya akan ada penjelasannya. Lanjut. Nah, ini perilaku manusia. Pasti ada motivasinya, itu pasti ada motivasi eksternal, motivasi ini asal internal ya, motivasi internal tujuan disiplin positif. Ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal atau internal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain.
Nah, ini juga kurang tepat. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini tujuan disiplin ini seperti ini. Jadi harus ada motivasi internal dari diri sendiri. Jadi anak-anak itu patuh terhadap disiplin itu bukan karena menghindari kenyamanan, bukan karena imbalan, tapi karena saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada kesadaran dari diri sendiri, tidak ada paksaan. Tidak. Jadi selama ini kita kan suka apa? Saya juga pernah melakukan bahwa nanti yang masuknya tepat waktu diberi hadiah. Nah, itu pun tidak apa-apa, cuman harus ada perubahannya. Itu belum datanya bukan kesadaran dari internal, tapi masih dari luar seperti itu. Terus, Bu. Ya, ini terus, Bu. Nih, merdeka belajar, merdeka, terus ini masih yang tadi. Ini, Bu, perbedaan keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan? Ini yang penting. Nah, sebaiknya ini pun saya sempat gak percaya. Oh, ternyata peraturan kita nulis peraturan kelas itu kurang tepat. Ternyata yang harus kita tulis itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu jadi diambil dari tujuan akhirnya, misalkan seperti ini. Kita menggunakan helm itu untuk apa? Kenyamanan. Oh, berarti nanti diambilnya tujuan akhir. Contoh, misalkan di sekolah jangan ribut. Kan biasanya itu peraturan tidak boleh ribut, tidak boleh berlari, tidak boleh apa, tidak boleh. Nah, sekarang kita rubah menjadi keyakinan ke si anak bahwa menghargai orang lain. Contohnya apa? Tidak ribut. Nah, jadi dengan keyakinan kelas ini nanti diharapkan bahwa perubahan anak itu tidak terjadi dari internal, bukan dari eksternal. Seperti jangan berlari-lari, berarti jagalah keamanan di kelas. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke menanamkan keyakinan akhir. Terus. Nah, contoh keyakinan kelas seperti ini, Bu. Menjaga kebersihan kerapian yang datang kelas dengan penuh tanggung jawab. Ya, seperti ini. Kemudian menggunakan pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Saling menghargai baik milik pribadi maupun orang lain. Saling menghormati, menghargai sesama. Takwa dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini contoh keyakinan kelas yang mana contoh saling menghormati, menghargai sesama berarti ketika ada guru yang sedang belajar, ketika ada guru yang menerangkan, kemudian ada anak ngobrol, nah ibu langsung mengingatkan keyakinan kelas. Maaf, Ade misalkan Budi, kamu ingat ya keyakinan kelas kita apa? Yang poin 4, saling menghormati dan menghargai sesama. Oh, jadi ketika ada orang lain sedang berbicara, berarti kamu harus apa? Nah, harus menghormati, Bu, harus menghormati, Pak. Nah, itu jadi mengingatkan ke keyakinan kelas masing-masing telah dibuat. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas, nilai kebajikan yang 7, kemudian selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Ya, kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi lebih positif ya. Jadi peraturan itu ada negatifnya, kata-kata negatif. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih menggunakan kata-kata yang positif ya. Karena kita kan ingin membangun sesuatu yang positif, maka cara dan ininya pun harus positif juga. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ya. Nah, maka kita cukup hanya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan bersama ya, seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini cukup dengan kesehatan saja. Seperti itu dan lain. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan harus kita jaga bersama, mungkin seperti ini. Jadi ketika ada yang buka masker, Budi, kenapa kamu buka masker? Coba kamu ingat ya keyakinan kelas kita apa? Poin keseberapa? Tentang kesehatan dan keselamatan. Gimana, Bu? Ya. Kalau kamu buka masker, apa yang terjadi? Oh, nah, jadi anak lebih paham dari internalnya itu sendiri. Nah ini bedanya di hukum ya. Di hukum itu oleh penghargaan karena melakukan kesalahan atau dengan melakukan kebaikan.
Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini yang saya juga sempat shock juga karena sering memberikan penghargaan, ternyata penghargaan itu dampaknya kurang baik untuk kedepannya bagi anak. Oke, lanjut. Nah ini Bu, contoh bedanya hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Mencatat 10 kali itu contoh hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Kemudian membersihkan tempat air menjatuhi karena tersenggol pada saat. Kemudian ini adalah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jadi istilahnya kita lebih baik menggunakan konsekuensi daripada hukuman karena lebih sifatnya lebih positif. Ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kemudian bisa dibaca di sini. Nah, ini juga pasti anak didik melakukan kesalahan itu pasti kemungkinan besar dia ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia, Bu. Ada yang cinta kasih diterima, kan suka ada orang yang main itu karena pengen diperhatikan. Nah, seperti itu kan suka ada. Kemudian tentang penguasaan, pengen dilihat bahwa saya itu mampu. Ada yang seperti itu. Kemudian kebebasan, pengen bebas. Suka anak yang di kelas tiba-tiba ngobrol. Karena apa? Karena boring. Oh, ternyata mereka butuh kebebasan. Kemudian kesenangan. Ada suka anak yang di kelas itu tidak bisa diam, pengen apa, melakukan kesenangan mereka. Oh, ternyata berarti anak itu butuh kebutuhan itu pada waktu itu ada kebutuhan kesenangan. Maka sebagai guru kita harus bisa memahami kebutuhan dasar manusia, termasuk ini buat murid. Jadi kalau kita mengetahui kebutuhan dasar ini, maka insya Allah apapun kegiatan atau tindakan yang dilakukan murid itu, kita tidak langsung naik darah, tapi bisa memahami, oh si anak ini melakukan ini karena apa nih? Oh dia lagi butuh diterima atau dari butuh di kebebasan kesenangan, gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa menerka. Gitu. Nah, ini posisi kita ini bisa penghukum, orangnya bisa membuat orang bersalah, bisa sebagai teman, pemantau, dan bisa sebagai manajer. Nah, selama ini kita kebanyakan adalah sebagai penghukum, Bu. Menghardik ada yang sebagai penghukum di sini ada contohnya kalau guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, ibu kecewa itu kurang tepat. Ada juga kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus memantau, menghitung, dan kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, yang bagus buat posisi kita adalah kita sebagai manajer. Manajer itu berarti tidak menghukumi, tapi kita mencari alasannya atas kesalahan anak, kemudian memberikan atau kembalikan ke keyakinan mereka, dan mereka pun ingin berubah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Nah ini yang penting. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini salah satu penyelesaian masalah apapun di kelas, itu namanya restitusi. Jadi dengan restitusi ini mereka menerima kesalahan mereka, dan kita pun tidak menjudge mereka, dan yang membuat perubahan itu mereka sendiri. Jadi kita hanya memancing saja atau mengarahkan sehingga mereka pun tidak down ketika melakukan kesalahan, dan mereka pun tetap semangat ketika kembali ke kelompoknya, seperti itu. Nah ini bahwa ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan.
Jadi ketika Anda terlambat, kita panggil, nanti ada langkah-langkahnya. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi restitusi ini dengan ada kita di hubungan baik itu antara murid dan guru dapat diperbaiki. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita hanya menawarkan bukan memaksa. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi kita selami dirinya sendiri mengapa mereka melakukan kesalahan itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang tadi itu bahwa pasti anak itu melakukan sesuatu karena kebutuhannya mungkin tidak terpenuhi. Kemudian adalah restitusi diri ada cara yang paling baik, terus fokus pada karakter bukan tindakan. Nah itu yang penting bahwa dengan restitusi itu kita bisa merubah karakternya ini bukan tindakannya. Kalau karakter sudah berubah, otomatis tindakan mengikuti. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya, jadi solusinya apa? Gak mau ngungkit apa yang sudah terjadi, tapi langsung to the point kepada solusinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah berbuat salah mereka tidak menjadi down, tidak menjadi takut atau apa, tapi tetap kembali normal dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti ini. Segitiga restitusi ini. Yang pertama, prosesnya itu adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, yang akhir, Bu. Jadi ketika ada seseorang misalkan datang memakai baju seragam tidak sesuai dengan aturan, maka kita panggil, kita menstabilkan dulu identitas mereka, kita panggil, kita memberikan ke anak bahwa seperti ini. Misalkan Agus, gak apa-apa Agus memakai baju olahraga hari ini walaupun tidak sesuai dengan aturannya, dan bukan Agus salah satu yang pernah melakukannya. Jadi kita stabilkan dulu supaya mereka tenang. Jadi memaklumi dulu supaya bahwa tidak hanya Agus yang melanggar. Jadi dengan begitu kan ada perasaan tenang bagi siswa. Kemudian setelah menstabilkan identitasnya, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah tenang si anak baru ditanyakan, Agus, menurut Agus memakai baju olahraga pada hari ini itu sesuai dengan kesepakatan tidak? Oh tidak, oh gitu ya. Jadi Agus sekarang melanggar ya? Iya. Nah, jadi menanyakan keyakinannya, aturannya. Kemudian yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian di sini solusinya. Nah, kemudian Agus kan sudah tahu nih bahwa Agus memakai seragam tidak sesuai dengan kesepakatan ini, untuk kedepannya mau seperti apa? Nah, ditanyakan, mungkin nanti akan menjawab, ya Pak, saya akan mencoba mengingat-ingat seragam apa aja yang harus dipakai, kemudian mengingatkan Mamah juga agar selalu mengingatkan bahwa pada hari ini memakai baju seragam olahraga seperti itu dan lain sebagainya. Nah ini Bu, jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika kita tahu ada anak yang berbuat salah, kita panggil, kita tenangkan dulu, sudah tenang, kita tanyakan keyakinan atau aturannya, kemudian alasannya apa, kemudian yang terakhir kita menyelami ke dalam apa yang harusnya dia lakukan. Nah seperti itu Bu. Nah, ini contoh menstabilkan identitas. Tadi proses proses restitusi yang pertama, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk jadi ini contoh kata-kata menstabilkan identitas. Jadi supaya anak itu ketika melakukan kesalahan tidak langsung down, tidak langsung jadi gelisah, maka kita stabilkan dulu identitasnya dengan kata-kata kita yang seperti ini. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, kita memvalidasi teman-teman mengenai basic ini kebutuhan yang ingin dipenuhi, kemudian kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, jadi istilahnya ditanyakan dulu, kenapa kamu bisa salah memakai baju tadi. Mungkin anak akan menjawab,
bangun telat Pak, buru-buru Pak. Mama tidak mengingatkan Pak. Oh seperti itu ya. Nah, jadi mengingatkan. Oh jadi itu karena kamu tidak apa dia memakai seragam sesuai dengan aturan karena itu ya. Oh iya Pak. Nah, langsung. Nah yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu bahwa alasannya seperti itu, maka kita tanyakan keyakinan. Agus, kira-kira tahu gak keyakinan atau aturan kelas kita bahwa hari ini harus seperti apa? Oh iya Pak. Nah, nanti kamu ke depannya seperti apa? Nah, tanya. Oh Pak, mungkin dia akan menjawab, ke depannya saya ingin ini Pak. Insya Allah saya akan berubah dan memperbaiki kesalahan akan berpakaian sesuai dengan keyakinan di sekolah kita. Seperti itu. Mungkin itu saja Ibu-Ibu. Panjang lebar, mudah-mudahan walaupun panjang, ada manfaat yang bisa dipetik buat kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Intinya bahwa pemikiran KHD itu bisa terlaksana kalau kita bisa mengembangkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan budaya positif itu kita bangun, maka tujuan atau visi sekolah kita menjadikan anak berkarakter dan memberikan tempat yang nyaman dan aman dan menyenangkan itu bisa tercapai. Atur nuhun buat semuanya, mangga beli aya pertanyaan diantos tong ngararese. Mangga atur nuhun. Mangga beli aya nu ditaroskeun. Udini ada naros. Terus Varian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Ibu? Tadi terkait dengan penghargaan atau reward. Kan kalau kita suka memberikan penghargaan kepada anak yang bisa menjawab misalkan. Ya betul. Nah, itu kan tidak semua anak bisa menjawab. Artinya mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa menjawab. Nah, apakah itu pada hari itu harus semua kebagian reward itu, atau misalkan kita pilih hari ini kita kasih 5 orang saja misalkan, nah besok 5 orang lagi, apakah boleh seperti itu atau pada hari itu harus kita kasih semuanya? Oke, siap. Ini dijawab dengan pemahaman saya, Bu. Mungkin nanti bisa yang lain bisa menambahkan. Pembagian reward sebenarnya itu adalah perubahannya jangka pendek, Bu. Jadi itu nggak apa-apa jangka pendek, tapi yang harus kita bertahan itu mudah-mudahan kita bisa bertahan dihilangkan. Karena apa? Pertama kita juga pasti akan merasa jenuh karena akan terus mengasihkan penghargaan, apalagi misalkan penghargaan uang atau makanan yang mengeluarkan biaya, kita pun akan jenuh dan itu harus secara bertahap kita harus dihilangkan dan menanamkan keyakinan bahwa mereka bisa itu mencapai itu bukan karena mengharapkan penghargaan, itu harus ditanamkan. Kemudian penghargaan itu boleh saja seperti Ibu Dini, misalkan 5 orang, semuanya diberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Walaupun misalkan anak hanya bisa menjawab satu dari misalnya dari pertanyaan 5, kasih penghargaan. Misalkan ada nilai lebihnya apa, misalkan tulisannya apa, terus lebih cepat apa. Nah itu jadi kita dicari kelebihannya. Nah dari sana kita bangun. Ini sudah bagus nih, walaupun benar satu, misalkan Adinda udah bagus, nah nanti yang ini diperbaiki lah. Oh iya Pak, jadi kan nanti akan timbul semangat seperti itu. Jadi kita tetap sekecil apapun prestasi yang anak kita rasakan, kita kasih penghargaan, cuman itu masih sifat berjangka pendek. Nah kita bangun ke depannya agar dihilangkan sedikit-sedikit supaya nanti timbul keyakinan bahwa dengan tidak mengasih penghargaan pun tetap mereka bangga. Jangan sampai ketika tidak dikasih penghargaan mereka sedih. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita hilangkan nanti ke depan secara bertahap. Mungkin itu, Bu Din. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi, Bu Astri mungkin.
Nanti terakhir ada door prize ya. Door Asik. prize-nya pulsa lah, pulsa 50.000. Wow. Bagi dua orang, jadi 5.000 Cup, 5.000. cup, 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 Nah, ya. cup. Bagi penanya pertama. Nanti ada soal. Oke. Ya soal mar ada hariwang. Mangga. Parian boleh bertanya, Parian. Oh, mangga Ibu, mangga itu. Nah, teruskan eta sakedit. Hari ayeuna kan memang nuju booming Ki Hajar Dewantara ya. Mohon, Hajar Bu. Dewantara. Nah itu yang kelebihannya itu apa Ki Hajar Dewantara KHD itu? Itu aja. Siap, Bu. Jadi Hajar Dewantara itu, jadi ini Bu, jadi menghadapi murid itu dengan penuh kesabaran, terus saya ayah kepada anak tidak memaksakan, jadi membiarkan si anak itu tumbuh sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita tidak memaksa, menuntun aja seperti itu. Jadi kayak petani itu Bu, kayak petani kan, silakan anak-anak mau apa? Oh ini Pak, ya kita dorong. Nah, mungkin bagi guru itu berarti kan harus tahu karakter anak masing-masing, itu sih resikonya yang paling. Dari tahu karakter nanti bisa mengembangkan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan anak-anak. Jadi intinya mah jadi anak merdeka tapi tidak bebas, dan guru pun menghadapi murid itu secara dengan rasa hormat. Jadi sesuai dengan kita mempelajarkan sesuai dengan perkembangan, pertumbuhan, dan kodratnya mereka, minat dan bakatnya mereka. Seperti itu sebutnya. Iya, mohon. Jadi insya Allah Bu, upami orang tiasa ngamakeun KHD, insya Allah darah tinggi, stres, moal aya ngajar happy terus. Apa ada masalah kita hadapi, oh ini mungkin anak butuh ini, jadi semuanya tenang, bawaannya tenang, darah tinggi ini nggak ada insya Allah. Iya, alhamdulillahnya kada seueur istighfar Parian. Terus enten tanya di Ibu Bapak Parian, Ibu hoyong kieu anu Ki Hajar Dewantara ya, Bang tipe saya tadi udah berencana kita menempelkan apa sih pendidikan Ki Hajar Dewantara, diantaranya di memasang apa sih kayak moto-moto dari Ki Hajar Dewantara di ini di kelas masuk, atau dengan ditambah juga dengan para pahlawan yang lain gitu ya, seperti Ibu Kartini, Ibu Dewi Sartika yang ada di Bandung ya. Sip, sukses Parian. Siap. Tambahan lagi Bu, buat semuanya bahwa tidak hanya siswa yang harus senang, gurunya juga harus senang, ini pasti. Ini penting juga. Tidak Betul. Mungkin siswa senang tapi gurunya harus senang. Iya. Insya Allah, harus gurunya dulu ya. Betul. Tapi wayahna ada upami guru makan terus saya ke pemerintah jadi kesenangan itu harus benar-benar ya, minimal diri sendiri harus bisa menyenangkan diri sendiri, jangan sampai ketika ada kesulitan sendiri itu di popuasi nanti kabudak nelepat eta. Di hadapan anak-anak mah kita harus tetap tersenyum walaupun kita banyak masalah. Ya, seperti itu aja. Terima kasih Parian. Parian ini direkam? Direkam sama Bu Nisa, Bu. Iya, alhamdulillah. Saya di Pertarosan. Orang door prize nya. Door prize. Iya, sok saha nu hayang ditarosan ku Parian. Dan bade cung, nu hayang ieu ditaros, acung lah. Tanganna lambaikan tangan. Mangga. Cung, lambaikan tangan, saha? Halo, saha ieu nu naros eta kengeng hadiah? Budini jika nama? Ayo, malu bertanya, tidak kebagian pulsa. Mangga saha? Besi mungkin Bu Trisna, ayo Bu Trisna. Bu Kristin boleh. Bu Bes. Bu Sri mungkin, Bu Sri bade. Hayang door prize Bu Sri.
Budini, Bade. Budin, halo. Suaranya ada, Bu? Aku kuping suaranya. Halo. Hah? Berapa menit itu, Bu? Buat door press, gak usah aja, langsung aja ya. Yang bisa menjawab, berarti mau? Yang bisa menjawab aja nanti. Siap, siap. Pertanyaannya, tanggal berapakah Ki Hajar Dewantara dilahirkan? Harian, kenapa suaranya jadi kecil? Oh ya, bentar-bentar. Halo? Aman, Bu Din? Ya, siapa yang bisa jawab? Tanggal berapa Ki Hajar Dewantara dilahirkan? Bu Sri, Bu Astri? 2 Mei. 2 Mei. Tahunnya terang ke tahunnya? Berapa ya? Googling lagi. 2 Mei. 2 Mei. Harus sama tahun. Ah, nggak apa-apa. Ya, 1908. Bagi 2. Kurang. Bias. Nah, buat Bu Astri 50.000 pulsa. Nah, untuk tanya ke transfer ya. Siap. Tahunnya 1889. Oh, 1889. Anong kene geningan 88. 1889. 18, Bu, bukan 19. Oh, 18. Ulang Ibu. Terakhir. Sebutkan trilogi Ki Hajar Dewantara, pendidikan Ki Hajar Dewantara. Boleh satu, boleh. Satu boleh. Ya, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Abi. Mangga. Ingarso Sungtulodo, Inmadia Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ada yang permisi. Ada yang lagi keluar. Gantian we. Kengeng voucher Teknolog keluar ge. Mau, Bu? Abdi kengeng voucher terus ngajawab. Iya, dapat Terus, 50.000. Neng Esi oyongna naon? Ya, laras. Yus lah ayo ka Yunus. Harian teka dangu ah. Halo. Harian Halo. teka dangu. Kenapa, Bu? Ada gangguan Neng Dini. Jelas Mami Kadia mah jelas. Ibu, Abdi mah Bapak. teka dangu. Halo. Lah karunya teu kengeng hadiah Neng Dini. Ucapkan selamat wabil khusus untuk kita semuanya, wabil khusus buat Bu Astri dan Bu Esi dapat terpes 50.000 pulsa, insya Allah secepatnya ditransfer. Kami beli hilap emutannya, beli hilap. Closing statement dari saya adalah yang mau daftar guru penggerak yang masih muda, ayo kita bersama-sama. Kemudian jadikanlah anak didik kita ini adalah sebagai tanaman kita yang akan kita rawat, kita jaga, dan kita tumbuh kembangkan sesuai dengan kodratnya mereka. Tidak memaksakan kehendak kita kepada mereka. Biarkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ciptakan sekolah kita, kelas kita nyaman, tenang, dan menyenangkan. Terima kasih. Hatur nuhun, kami tos tiasa join. Mudah-mudahan aya manfaatnya kanggo urang sadayana. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan kita ketemu lagi insya Allah di diseminasi modul kedua. Mungkin 1 bulan kemudian. Hatur nuhun Ibu Kepala Sekolah, Ibu Esi, Bu Sri, Bu Trisna, Bu Dini, Bu Tintin, Bu Kristin, Bu Astri.
Sekarang dulu sebagai operator atau nuhun kasadayana karena bantu sanana. Mangga orang tutup pengaoskeun hamdalah dasarengan. Alhamdulillah. Abi tadi bade ngawal tadi teh. Nuhun Varian tadi Abi bade ngajawab. Ya budak naroskeun di dia jadi kapieulan Bu Esi. Yos, jawabannya kanggo Neng di pertemuan kedua, Neng. Modal selanjutnya Ibu Kepala atau nuhun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Parian. Udah Bu, dibuka Bu. Dibuka kameranya. Kurang foto heula. Dibaruka. Bu Esi, Bu Kris, Bu Dini, mangga. Bu Tintin, kesepuhan Bu Tintin, apunten ya? Tintin. Bu Dini, Bu Kristin, Bu Tintin. SDN 099. Mangga. Bu Kris. 1, 2. Udah Bu ya? Atos. Atau non? Sekarang awas. Sami-sami Parian Mungkin atau sawangsana. pisan aduh, tos ieu tiasa nyempatin waktu. Sami-sami. Maju terus Parian. Ya, Bergerak terus. ya, ayo Bu. Cantik. Bergerak-gerak cantik.